di vlog kali ini aku mau menceritakan kepada kalian pengalaman perjalanan aku dari Jakarta ke Bali dengan bus sleeper seharga 850.000 per orang. Apa-apa aja sih yang kita dapat? Nah, awal kita perjalanan itu, kita situ sudah dibagikan beberapa snack. Ada snack manis, snack asin, dan kita juga mendapatkan 1 pop mie dan 1 botol minum air mineral seperti itu. Jadi guys, dalam perjalanan 1 kali 24 jam ini, kita itu diberikan 2 kali makan dan 1 kali snack. Nah, snacknya itu dibagikan saat awal perjalanan. Nah, sekarang aku mau spill untuk tempat duduk atau tempat apa ya dibilangnya, tempat duduk di bus di bis sleeper ini. Nih, kita lihat ya bareng-bareng. Jadi guys, satu tempat itu memang khusus hanya untuk 1 orang saja, jadi nggak bisa 2 orang. Kalau kalian pernah nginep di bobo kabin, nah persis lah kayak begitu. Di sini sudah disediakan 1 TV ya, TV kecil kayak gitu. Nah, kalian itu bisa menggunakannya pakai wifi yang ada di bus ataupun bisa kalian konekin ke wifi handphone kalian. Jadi aku sempat di perjalanan itu nonton YouTube dengan menggunakan kuota yang ada di handphone aku. Nah, di sampingnya itu kita memang disediakan tirai untuk menjaga privasi kita. Jadi kalau tidur itu aku memang biasanya aku tutup tirainya, waktu bangun aku buka. Nah, di sini kalian gak usah khawatir handphone kalian lowbat karena di sini ada beberapa untuk colokan USB yang bisa kalian gunakan untuk ngecas handphone dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada lampu tidurnya guys, bisa kalian hidup matikan sesuai dengan keinginan kalian, dan AC yang kalian bisa setel sesuai kebutuhan kalian. Nah, di sini juga kalian disediakan 1 selimut dan 1 bantal guys, jadi kalian gak perlu takut kedinginan. Di bus ini juga disediakan dispenser untuk air minum panas maupun dingin. Dan bus ini juga menyediakan beberapa kopi yang bisa diseduh gratis oleh penumpang. Di bus ini juga ada 1 toilet yang bisa kita pakai saat perjalanan. Nah, informasi penting di sini adalah kalau misalnya memang waktu pemberhentian bus itu hanya 30 menit, benar-benar hanya 30 menit. Contohnya teman aku yang 1 bus ini guys, hampir aja ketinggalan karena mereka itu sudah lebih dari 30 menit. Jadi busnya nggak akan cek dan nggak akan nunggu kalian. Dan ini kan tempat duduknya nggak ada pintunya, jadi kalian benar-benar harus jaga barang kalian masing-masing. Jadi selama perjalanan aku itu nggak luput dari yang namanya tas aku. Kalau tidur aku selalu peluk tas aku, kalau misalnya keluar dari bus aku selalu bawa tas aku. Jadi nggak pernah ada barang yang aku tinggalin di tempat duduk aku. Nah, ini kita kan lagi nyebrang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi ke pelabuhan Gilimanuk Bali. Dan kalian tahu ini nggak lama guys waktunya, itu kurang dari 1 jam, tiba-tiba udah nyampe aja. Dan kalian gak usah khawatir karena setiap kali perjalanan mau sampai pasti ada bunyi belnya dari dari kapalnya. Jadi kita tahu oh ini udah mau nyampe gitu. Jadi belum nyenyak tidur ya udah tiba-tiba nyampe aja gitu. Nah, kalau udah mau nyampe gini aku harus turun untuk menuju bus aku tadi. Jadi selama penyeberangan itu kita nggak boleh ada dalam bus, kita benar-benar semuanya harus keluar. Dan ini sebenarnya kapalnya nggak terlalu besar ya, lebih besar kapal yang penyeberangan dari Jakarta ke Lampung. Ini termasuk kecil sih kapalnya gitu. Jadi ya udah kita langsung masuk kapal karena kita udah mau nyampe Bali. Yeay. Aku udah sampai di Bali, tepatnya di Gatot Subroto. Ini aku mau OTW ke penginapan. Jadi untuk sementara ini cara aku bertahan hidup adalah mencari penginapan yang semurah-murahnya, lalu sewa motor yang semurah-murahnya. Aku punya waktu 4 hari untuk cari kosan di Bali, kosan dulu ya, baru kontrakan karena guys. Tuh, jadi aku lagi nunggu Grab dan anehnya itu ya harga Grabnya lagi naik turun gitu untuk menuju ke penginapan aku. Untuk menuju ke penginapan aku itu sekitar harga normalnya itu 66.000 ya, lumayan jauh sih. Tapi ini lagi naik jadi 97.000. Jadi aku lagi nungguin harga Grab atau Gokarnya itu turun. Tada!
aku udah selesai dandan dan aku mau turun ke bawah karena motor yang aku sewa tadi udah info bahwa dia OTW. Jarak antara sewa motor aku dan tempat penginapan aku tuh kan lumayan dekat ya, jadi mungkin sekitar 5 menit dia bakalan udah sampai. Nah, aku tuh sewa motor guys, satu hari tuh cuma 90.000 Vario ya, Vario yang terbaru 2024 dan dia ada ongkirnya guys, dia antar dan jemput itu masing-masing 10.000. Nah, aku karena aku sewa 3 hari, jadi total yang aku bayarkan itu 290.000. Termasuk murah ya. Karena kemarin-kemarin aku sempat sewa yang Vario itu sekitar 100 ribuan dan ini bahkan ada yang lebih murah guys, tapi aku nggak tahu ya tahun motornya itu tahun berapa karena ini kebetulan masih baru, mungkin ya 90.000. Kemarin itu ada yang 85.000 lagi. 85.000 juga. Oke, kita ke bawah dulu dan cari makan sekalian cari kos. Terus air mineralnya satu. Air mineral satu, ada tambah lagi. Dadar lugu tuh bisa dibakar nggak ya? Udah ada logonya bisa request telur bakar. Kalau kakak mau dibakar bisa deh. Mau dong, kamu dibakar nggak? Bakar dong. Dibakar ya dua-duanya nih. Oke, ada tambah lagi. Itu aja. Untuk air mineralnya juga ada biasa pak. Air mineral yang dingin. Yang Aku dingin. mau yang dingin. Aku lebih suka dadarnya doang guys daripada cumi atau apanya. Dadarnya the best banget. Mari kita makan. Jukut yang di sini lebih enak. Kayak lebih crunchy gitu. Dan waktu aku di Jakarta, ini kan namanya itu telur lugu, paket telur lugu. Nah, kalau di Jakarta dia nggak ada telur lugu bakar, yang ada telur dadar lugu. Nah, aku minta request telur dadar lugu dibakar, nggak bisa, tapi di sini bisa. Jadi sekian dulu ya perjalanan aku dari Jakarta menuju Bali. Jujur gak kerasa capek karena bener-bener bisa istirahat dan menikmati perjalanannya. Aku berharap kalian bisa senang dengan video-video aku. Kalau kalian suka video-video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku selalu semangat untuk ngedit video dan berbagi pengalaman bersama kalian. Terima kasih. See you di next video ya. Bye-bye.